Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitria. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Bimbingan Konseling Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling perkembangan. Program bimbingan dan konseling perkembangan ditetapkan atau diorganisasikan berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut menurut Muro dan Kotman. Yang pertama, bimbingan dan konseling dibutuhkan atau diperlukan oleh semua peserta didik. Yang kedua, bimbingan dan konseling difokuskan kepada belajar peserta didik. Yang ketiga, konselor dan guru adalah fungsioner bersama dalam program bimbingan. Dan yang keempat, bimbingan direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Masih dalam pembahasan tentang prinsip bimbingan konseling perkembangan. Poin selanjutnya yaitu bimbingan dikonsentrasikan kepada pemahaman, penerimaan, dan peningkatan diri. Artinya, perkembangan individu adalah tujuan utama dari bimbingan konseling ini. Individu yang tadinya tidak memahami dapat memahami. Individu yang tadinya tidak menerima keadaan kehidupannya bisa menerima, sehingga semua itu menghasilkan sebuah peningkatan individunya. Poin selanjutnya yaitu bimbingan difokuskan untuk mendorong keberanian peserta didik. Konselor di sini dituntut untuk bisa mendorong individu berkembang untuk berani dalam segala hal, berani bercita-cita, dan berani untuk menggapai kesuksesan. Poin selanjutnya yaitu bimbingan lebih berorientasi kepada proses daripada tujuan. Artinya, bimbingan konseling ini sangat mementingkan sekali pada proses pertumbuhan aspek positif setiap individunya. Nah, poin selanjutnya itu bimbingan perkembangan di samping berorientasi kepada kerja tim juga menuntut pemberian layanan konseling yang profesional. Dalam garis besarnya, poin ini yang dimaksud dengan profesionalisme yaitu tentang pengetahuan seorang konselor untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Prinsip-prinsip pelayanan bimbingan dan konseling perkembangan. Yang kesembilan, bimbingan sangat memperhatikan upaya identifikasi secara dini terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik, yaitu konselor bekerja sama dengan guru-guru untuk menilai atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik, karena apabila tidak diperhatikan akan menyebabkan munculnya masalah yang memerlukan remedial. Usaha-usaha penelitian tentang anak secara khusus dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kelompok kecil atau besar dan memelihara hubungan yang akrab dengan orang tua peserta didik merupakan bagian integral dari upaya identifikasi secara dini tersebut. Yang ke-10, bimbingan perkembangan memanfaatkan psikologi dalam kegiatannya. Para pendidik telah lama memperhatikan penilaian atau pengukuran tentang kecerdasan, bakat, minat, dan kepribadian baik anak maupun dewasa. Dalam hal ini, konselor tidak hanya memperhatikan penilaian tentang kapasitas anak untuk belajar, namun juga tentang bagaimana anak memanfaatkan kapasitasnya tersebut. Apakah ada tantangan bagi anak yang berbakat? Apakah anak yang belajarnya lambat menggunakan bantuan belajar secara maksimum? Apakah anak yang berbakat dalam seni memperoleh penyaluran untuk mengekspresikan kreativitasnya? Yang ke-11, bimbingan perkembangan berdasarkan kepada psikologi anak, psikologi perkembangan, dan teori belajar. Bimbingan dan konseling perkembangan meminjam konsep-konsep pokok para spesialis dalam psikologi anak
dan perkembangan manusia. Oleh karena itu, membantu anak agar menjadi pelajar yang kompeten merupakan bagian penting dari bimbingan perkembangan. Maka, konselor seharusnya menjadi peserta didik yang mempelajari manusia. Yang terakhir, bimbingan perkembangan bersifat lentur atau fleksibel, yaitu agar hasilnya efektif, maka bimbingan harus bersifat lentur dalam membantu anak yang beragam dan direncanakan sedemikian rupa. Jangan sampai konselor melakukan layanan secara serampangan. Konselor harus mampu memilih aktivitas atau pendekatan layanan secara tepat. Dalam arti, konselor harus fleksibel dalam menerapkan layanan, karena mungkin layanan tertentu tepat untuk usia atau kondisi tertentu, tetapi tidak tepat bagi usia atau kondisi yang lainnya. Konselor dituntut untuk merancang tujuan bagi perkembangan khusus setiap tahap usia anak, dan praktek bimbingan harus mengikuti tujuan-tujuan tersebut. Nah, dalam hal ini, konselor harus bersifat proaktif. Baik, dilanjut. Saya Siti Marianti sebagai pemateri keempat akan menyampaikan terkait dengan asumsi. Nah, maksud dari asumsi di sini yaitu premis yang menjadi rujukan bagi pengembangan program. Asumsi dasar pendekatan bimbingan dan konseling perkembangan adalah pemikiran bahwa perkembangan individu yang sehat akan terjadi dalam interaksi yang sehat individu dengan lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungan tersebut bagi individu menjadi lingkungan belajar menurut Myrick tahun 2011. Asumsi ini terbagi menjadi 3, yaitu terkait dengan peserta didik atau konseli, klien, program, dan staf pelaksanaan program. Yang pertama yaitu asumsi tentang peserta didik. Nah, yang pertama, semua peserta didik, anak dan remaja dapat memiliki keinginan belajar. Yang kedua, program bimbingan dan konseling membantu peserta didik dalam mengembangkan individualitas dirinya, berhubungan secara efektif dengan kata lain, dengan orang lain, dan kemampuan mengelola kehidupannya. Yang ketiga, semua peserta didik membutuhkan bantuan bagi pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek personal, sosial, akademik, maupun karir. Yang keempat, keragaman budaya adalah suatu keniscayaan. Yang kelima, semua peserta didik, orang tua, guru, dan pengguna program lainnya memiliki akses yang sama terhadap penerapan layanan program pengembangan, pencegahan, remedial, atau krisis karakteristik personal sebagai gender, ras, suku, latar belakang, budaya, orientasi seksual, disabilitas, status sosial ekonomi, tingkat kemampuan belajar atau bahasa. Yang keenam, orang tua adalah mitra para pendidik dalam mendidik anak. Poin yang kedua yaitu asumsi tentang program. Nah, yang pertama mengenai asumsi tentang program ini yaitu program bimbingan dan konseling yang akuntabel, memberikan keseimbangan aktivitas dan layanan yang tepat sebagai salah satu komponen terpadu dari program pendidikan secara keseluruhan dan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis. Yang kedua, program yang dirancang mengandung 4 komponen sistem penyampaian layanan, kondisi yang diperlukan agar implementasi program berjalan secara efektif. Yang pertama yaitu iklim kerja yang positif. Yang kedua, hubungan interpersonal yang nyaman antar staf sekolah. Yang ketiga, komitmen staf administrasi untuk mendukung keberhasilan program. Dan yang keempat, tersedianya dukungan biaya fasilitas.
Nah, untuk poin yang ketiga, program akan terselenggara secara efektif apabila didukung oleh iklim hubungan interpersonal yang sehat dan dukungan kebijakan yang memadai. Yang keempat, program yang dirancang melayani semua peserta didik. Yang kelima, bimbingan adalah tanggung jawab semua staf sekolah. Jadi saling membantu gitu untuk membimbing siswanya. Yang keenam, tujuan utama program bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik agar meraih sukses akademiknya. Yang ketujuh, cukup waktu dan kesempatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Yang kedelapan, ratio konselor dan peserta didik memadai. Yang kesembilan, tersedianya fasilitas yang mudah diakses secara peserta didik tentunya ya. Yang ketiga, poin ketiga tentang asumsi. Nah, asumsi tentang staf. Yang pertama mengenai asumsi tentang staf ini yaitu konselor profesional memiliki posisi sangat penting di sekolah. Yang kedua, konselor menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melayani peserta didik. Yang ketiga, konselor memiliki latihan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Yang keempat, semua konselor memiliki kompetensi dalam bimbingan dan konseling. Yang kelima, konselor mentaati kode etik organisasi. Yang keenam, konselor memiliki kesempatan untuk mengikuti in-service training. Yang ketujuh, semua staf sekolah memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, semua staf sekolah memiliki peran dan tugas yang jelas dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang kesembilan, hubungan profesional ditandai dengan sikap respek, kolaborasi, dan kooperasi. Yang ke-10, staf administrasi sekolah menjaga integritas profesional konselor. Baik, saya Nialpiani Maulada akan memaparkan materi tentang pendekatan bimbingan dan konseling. Apa sih pendekatan bimbingan dan konseling itu? Pendekatan bimbingan dan konseling itu adalah suatu usaha yang dilakukan konselor untuk mendekati kliennya sehingga kliennya mau menceritakan masalahnya. Selanjutnya, adapun 4 pendekatan dasar pada bimbingan dan konseling, yaitu pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Yang pertama, pendekatan krisis. Contohnya itu dalam kasus seorang klien datang mengadu kepada konselornya sambil menangis karena didorong temannya sehingga tersungkur ke lantai. Dalam menggunakan pendekatan krisis ini, konselor akan meminta kliennya untuk membicarakan penyelesaian masalahnya dengan temannya yang mendorongnya, atau mungkin konselor akan memanggil teman yang mendorongnya untuk datang ke ruangannya sehingga membicarakan masalah tersebut sampai tuntas. Selanjutnya, pendekatan remedial. Pendekatan ini berfokus kepada kelemahan-kelemahan individu yang selanjutnya berupaya untuk menyembuhkan atau memperbaikinya. Nah, strategi yang digunakan seperti mengajarkan kepada peserta didik atau ke klien tentang keterampilan tertentu seperti keterampilan belajar, keterampilan sosial, dan sejenisnya yang belum dimiliki klien sebelumnya. Dalam contoh kasus tadi, dengan menggunakan pendekatan remedial, konselor akan mengambil tindakan seperti mengajarkan keterampilan berdamai sehingga klien tadi memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antar pribadi atau interpersonal. Yang ketiga, pendekatan preventif.
Pendekatan preventif adalah pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Biasanya konselor memberikan beberapa upaya seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Nah, masalah-masalah yang dimaksud yaitu seperti putus sekolah, berkelahi, kenakalan remaja, merokok, membolos, menyontek, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu pendekatan perkembangan. Konselor yang menggunakan pendekatan ini telah mengidentifikasi keterampilan-keterampilan spesifik dan pengalaman-pengalaman yang perlu dimiliki klien atau peserta didik agar berhasil di sekolah maupun dalam kehidupan. Teknik intervensi yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu meliputi pengajaran dan berbagi informasi, bermain peran, pelatihan, tutorial, dan konseling. Ya baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.